Ada sukacita, amin. Puji Tuhan, selamat Natal bagi kita semua. Mari sebelum kita mulai ibadah kita, mari lihat kiri kanan, katakan selamat Natal. Semoga kiranya kasih Kristus selalu memerintah dalam kehidupan kita, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu persiapkan hatimu. Kita mau masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, hati kami penuh dengan ucapan syukur karena Engkau Allah yang sungguh baik dalam hidup kami. Sungguh pembelaanmu sungguh sempurna dalam setiap kehidupan kami. Di sepanjang minggu yang berlalu Tuhan, Kau menyertai kehidupan kami. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Bahkan Tuhan sampai hari ini kami bisa Tuhan Engkau izinkan merayakan kelahiran-Mu Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau datang dalam kehidupan kami untuk membawa pembebasan dalam kehidupan kami. Kau melepaskan setiap pergumulan hidup kami. Kami yang datang Tuhan di tempat ini dengan sakit penyakit Tuhan, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami yang datang dengan putus asa, Engkau memberikan kelegaan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami yang membutuhkan jawaban, kami percaya Tuhan Engkau sumber jawaban dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan, Engkau hadir di tempat ini dan Engkau melawat setiap kami di dalam nama Yesus Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan di dalam nama Yesus Tuhan. Biar setiap kami yang hadir pada pagi hari ini mengalami Engkau secara pribadi. Dan kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang mau datang hadir di tempat ini untuk beribadah bersama-sama. Engkau hantar mereka ke tempat ini supaya kami bersama-sama meninggikan Engkau, memuliakan Engkau di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu naikkan ucapan syukurmu. Dari tempat dudukmu naikkan penyembahanmu. Katakan Tuhan Yesus terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Sebab Tuhan baik, kami bersyukur, haleluya. Kami bersyukur, Kau yang sungguh baik, haleluya. Kami memuji Kau Tuhan, kami mengagungkan Engkau Yesus. Haleluya, oh, terima kasih sebab Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang sungguh baik bagi kami Yesus. Kami mengucap syukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau ya Bapa. Yes Lord. Tempat maha tinggi kemuliaan.
Yesus Raja kami Tuhan. Kau Raja damai dalam hidup kami. Mari sama-sama katakan, oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Sambut Raja damai, Dia Yesus Tuhan. Haleluya. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. 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 Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah, oh yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus, katakan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kami sanjung Engkau Tuhan.
katakan kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan. Yes, amin Tuhan. Mari sama-sama angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan kemuliaan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Segala kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, oh, di tempat maha tinggi. Haleluya, Kau yang layak disembah. Glory, segala pujian, segala hormat, segala pengagungan, hanya Kau yang layak disembah. Yesus Tuhan, terima segala hormat. Haleluya, Yesus, kami sembah Tuhan. Haleluya, kami sembah Kau, kami puji Kau Tuhan. Biar segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Shikaralana ya boralabashe, shikaralana ya bor. Biar segala pujian bagi-Mu Tuhan, segala pengagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, Yesus Tuhan, haleluya. Kau dahsyat, Kau Allah yang luar biasa. Kami sembah Tuhan. Oh, biar segala pujian, segala pengagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, Yesus Tuhan, Raja damai. Haleluya. Oh, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Yesus. Haleluya. Shikaralana ya amor, shikaralaba shikana ya amor, shikaralana ya amor alabashi. Haleluya. Sebab kelahiran-Mu Tuhan, kedatangan-Mu membawa berkat yang besar bagi kami. Kelahiran-Mu menyelamatkan setiap hidup kami Tuhan. Dari hidup kami yang tidak berharga, kami menjadi umat Tuhan yang berharga karena Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Oralabashika naralabashika ralabashika. Haleluya. Yes Lord. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia.
Sebelum kita memuji Tuhan, lihat di belakang saudara, katakan Yesus Raja Damai. Mari lihat, Dia datang membawa kehidupan kita supaya mengalami kedamaian dan keselamatan. Amin. Dan kasih Allah tidak pernah berkesudahan. Mari sama-sama memuji Tuhan, menari bagi Tuhan. Bebaskan rohmu untuk memuji Tuhan. Yeay. Katakan, kasih Allah. Sama-sama kita naikkan pujian. Kasih Allah tak berkesudahan. Amin. Setiap pagi rahmatnya tak pernah berakhir seumur hidupku. Sekali lagi katakan, kasih Allah tak berkesudahan. Amin. Setiap pagi rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita bukan lari, amin, memuji tunaikan, nyanyi bagi Dia sang raja. Dengan sukacita bukan lari, yes, memuji haleluya, nyanyi bagi Dia sang raja. Yes, jemaat Tuhan, ada sukacita, amin. Sudah sarapan pagi? Saya percaya sukacita Allah, damai Natal melimpah atas kita, amin. Mari tebarkan senyum sukacitamu bahwa Yesus lahir dalam kehidupan kita. Walaupun gak bisa buka masker, setidaknya mata kita akan memancarkan kasih Kristus, amin. Mari bebaskan rohmu, kita menari untuk Tuhan Yesus, haleluya. Yes, kasih Allah tak berkesudahan, yes. Sama-sama katakan, kasih Allah. Katakan samping kiri kananmu, yes, amin. Setiap pagi, amin, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Sekali lagi katakan, amin, yes. Lihat kiri kananmu, katakan, amin, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Lambaikan tanganmu, katakan, dengan sukacita bukan lari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Dia dengan sukacita, dengan sukacita bukan lari, amin, yes, haleluya, nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Dia sang raja. Dengan sukacita, dengan sukacita. Mari bertepuk tangan di atas kepala. Yes, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia sang yang suka kita. Kita bukan lari, dengan sorak-sorai memuji tunaikan, haleluya, nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Dia sang raja. Katakan selamanya, haleluya. Yes, haleluya, haleluya. Dia lahir bagi kita, Dia mati juga bagi kita untuk menebus dosa dan saudara. Amin. Mari menari bagi Tuhan.
kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan Kau telah menyertai kami, Kau telah memberkati kami selama sepekan ini ya Bapa. Bapa, dan tiba saatnya kami akan memberi persembahan diakonia ini Tuhan. Kiranya Engkau layakkan Tuhan, Kau kuduskan persembahan kami ya Bapa. Dan Engkau juga memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Berkati di dalam pekerjaannya, berkati di dalam kesehatannya Tuhan, dan berkati di dalam keluarganya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah memberi Tuhan yang terbaik buat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu persiapkan hati kita untuk disuruh kebenaran firman Tuhan. Yesus. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah terindah dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Sama-sama naikkan pujian ini. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah terindah dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Coba kita bangkit berdiri. Karena kita Dia
bukan karena kita, karena kita. Apa yang harus kami katakan kepada Tuhan? Betapa dalam, lebar, luas, dan tak terbatas kasih-Mu, Tuhan. Sukar kami mengatakan hal yang benar kepada Engkau, Tuhan. Tetapi itu fakta kenyataan. Tuhan selalu punya cara untuk melepaskan kami dari kebinasaan yang kekal, Tuhan. Kalau kami berdiri hari ini, kami orang-orang yang beruntung di hadapan Tuhan. Kami dapat kesempatan untuk menikmati keselamatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan, umur hidup yang Kau berikan ini, biarlah kami pergunakan semaksimal mungkin. Kami persembahkan kepada Engkau, Tuhan. Tidak ada lagi yang tersisa yang Tuhan tidak berikan dalam kehidupan kami. Semuanya kami bangga punya hal seperti Engkau, Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur, kami bersemangat, kami bersukaria, kami memuji Engkau, Tuhan. Mungkin 1 tahun ini jatuh bangun kami dalam mengiring Engkau, Tuhan. Tapi kesetiaan-Mu tidak memudarkan untuk merangkul kami kembali, supaya kami hidup berkenan di hadapan Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan buat dalam kehidupan kami. Pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, hari ini kami ada di hadapan Tuhan. Lepaskan apa yang Kau mau dalam hidupkan kami, Tuhan, mulai hari ini. Dan kami mau mempersembahkan yang terbaik lebih lagi, Tuhan, dalam kehidupan kami, supaya benar-benar
kami menjadi orang yang berguna bagi kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami sudah memuliakan nama-Mu. Kami sudah meninggikan, mengagungkan Engkau Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap roh kami. Sekarang kami membuka hati kami mendengar firman. Kami buka seluas-luasnya hati kami. Berbicaralah buat kami Tuhan. Hamba-Mu yang Kau pakai terbatas. Tapi Allah yang tidak terbatas dalam perkataan, dalam pewahyuan, pengilhaman. Menyatakan kepada kami semua. Supaya setiap kami mendengar, dikuatkan, dibangun, diperbarui. Dan membawa semakin dekat pada Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Salam. Kita bersyukur kita berada di penghujung tahun ini. Kita boleh dipelihara oleh Tuhan 1 tahun. Dan berbagai macam hal yang kita alami sepanjang tahun. Tetapi dari semua apa yang kita alami bahwa kebaikan Tuhanlah yang jauh lebih besar. Amin. Kebaikan Tuhanlah yang jauh lebih hebat dalam kehidupan saudara. Dibanding mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan, tetapi saya percaya bahwa kasih Tuhan yang luar biasa, yang spektakuler dalam hidup saudara tidak tergantikan apapun dalam kehidupan saudara dan saya. Pagi hari ini kita bersyukur boleh duduk kembali di tempat ini. Kita boleh beribadah kepada Tuhan. Minggu yang ke-52. Setelah ini tidak ada lagi minggu yang kesekian dalam tahun ini. Ini minggu yang terakhir. Tentu kita bisa menghitung berapa kali kita beribadah sepanjang tahun ini. Tetapi apapun itu yang menghalangi kita untuk datang beribadah, tetapi semangat, spirit, roh jiwa kita tidak pernah patah terkulai. Amin. Tetap bersemangat. Nah pagi hari ini karena masih suasana Natal, jadi saya tetap masih membawakan khotbah yang berkaitan dengan Natal. Minggu lalu kita Natal dan bersyukur hari ini kita masih merenungkan firman Tuhan yang berkaitan dengan Natal. Tetapi tema umum kita sebagai keluarga besar Gereja Bethel Indonesia adalah The Emerging Leaders. Tahun ini kita mengakhiri dengan movement. Ya, tentu saja kalau boleh saya mohon buka slide-nya. Mazmur 145 ayat 4. Ini ayat yang menjadi tema terakhir daripada pelayanan kita Rock Ministry. Mazmur 145 ayat 4. Mazmur 145 ayat 4. Ya, itu Bapak Ibu. Mazmur 145 ayat 4 kita baca sama-sama ya. Ini ayat yang terakhir dalam tahun ini dalam kalender kita. 1, 2, 3. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, bahwa mungkin orang Israel sudah tidak ada kehidupan. Karena sejak pembuangan ada jeda 500 tahun. Tidak ada mimpi, tidak ada penglihatan, tidak ada nubuat yang datang dari Tuhan kepada nabi-nabi tertentu. Itu masa yang paling gelap dalam kehidupan orang Yahudi. Tetapi sekalipun demikian, Allah di sorga tetap merancangkan, menyelesaikan apa yang menjadi rancangan Tuhan dari awal sampai akhir. Dia tidak berhenti bekerja. Sekalipun orang Israel berhenti untuk taat kepada Tuhan dan berakhir dengan pembuangan ke tanah Babel, tetapi Tuhan tidak berhenti kesetiaannya kepada keseluruhan bangsa.
Dan terbukti bahwa pagi hari ini kita, ya sekarang temanya, ya kita masuk pada jadi kita boleh merayakan pada waktu dalam masa-masa seperti itu Tuhan tiba-tiba mengutus para malaikat untuk mengerjakan pekerjaan Allah yang luar biasa. Hari ini saya membawakan tema adalah arti perayaan kelahiran Kristus di masa pandemi bagi orang percaya. Perayaan Natal tahun ini kurang meriah ya, tetapi tidak menyulutkan kita, tidak menghentikan langkah kita untuk merayakan. Apakah karena memang pesan Menteri Agama adalah harus dirayakan secara sederhana, ya sederhana. Jangan karena kalau kita meriah terlalu meriah menimbulkan kerumunan dan berakhir dengan apa? Malapetaka. Hari ini saya punya teman pelayan Tuhan di Denpasar itu, dia tapi bukan gereja Bethel, dia pendeta di gereja GPDI. 2 minggu ini adalah belum sadar, ya karena COVID. Jadi 2 minggu ini, masih kemarin dapat message adalah supaya dukung dalam doa. Ya, betapa ganasnya virus itu. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ketika Menteri Agama menyampaikan selamat Natal, memberikan kesejukan dari Sabang sampai Merauke. Dan viral Pak Haji memberikan apa? Membagi-bagi sembako kepada orang Kristen. Dari dulu sebenarnya sudah kita lakukan seperti itu. Cuma ya karena kelompok-kelompok tertentu memakai ayat-ayat tertentu membatasi hubungan kita antara satu dengan lain. Nah Bapak Ibu, mudah-mudahan di era yang baru ini kita semua tidak ada yang menjadi sekat antara anak bangsa. Amin. Ya. Jadi besok juga kalau agama lain merayakan, kita orang Kristen harus punya aktivitas, kegerakan. Amin. Berbagi. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, bahwa arti perayaan Natal buat kita hari ini, karena tema secara umum baik gereja Katolik maupun gereja Protestan sama-sama mengusung tema adalah bahwa mereka menamakan dia Immanuel. Memang kalau kita belajar sejarah gereja bahwa abad pertama dan kedua orang Kristen tidak sempat merayakan Natal. Padahal 4 Injil adalah sama-sama terlalu kontras. Kontrasnya apa? Menyangkut penderitaan Kristus sampai kematiannya, 4 kitabnya sama menuliskannya. Tetapi tentang kelahirannya hanya 2 kitab, yaitu kitab Matius dan Lukas yang mengangkat untuk hal itu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, bahwa Yesus lahir, ya perayaan Natal ini adalah sangat istimewa. Di mana keistimewaannya? Bahwa bayi Yesus lahir istimewa. 1000 tahun lalu sebelum lahir sudah dinubuatkan oleh para nabi. Bahkan sebelum para nabi berbicara, Tuhan sudah berbicara di Taman Eden. Terbukti dari mana? Kejadian 3 ayat 15. Bahwa dari keturunan perempuan akan apa? Muncul seorang juru selamat. Ya, jadi Tuhan Allah sendiri berbicara kepada Adam setelah Adam pertama jatuh dalam dosa. Tetapi Tuhan akan membangunkan Adam yang kedua, yang tidak berdosa, yang kudus, yang suci. Lalu dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dan ini terjadi, bedanya kan 700 tahun kemudian baru Tuhan Yesus lahir, bukan? Ya. Jadi juga saya tidak menuliskannya di situ, Mika 5 ayat 1 juga sebagai ayat pendukung. Jadi benar-benar bahwa orang yang saya katakan tadi, orang Israel yang dibuang di tanah Babel, ya memang ada nabi yang di sana, Nabi Ezra, Nabi Nehemia, mereka yang sangat berperan ya.
Terlebih Nabi Esra itu ahli kitab yang selalu membuka, mengajarkan kembali. Tetapi untuk menitik beratkan bagaimana, kapan nubuatan ini digenapi, tidak dijelaskan di sana. Tetapi Tuhan yang saya katakan tadi bahwa Tuhan tidak pernah gagal rencananya. Amin. Nah, berdasarkan sejarah gereja, nah kita belajar sedikit ya. Ada polemikan di luar. Ada yang merayakan Natal, ada yang tidak ya. Nah, supaya Bapak Ibu tidak ragu-ragu merayakan Natal dari tahun ke tahun, itu ada buktinya. Pada zaman Bapak Clemens, ya Pak Clemens itu, saya nggak tulis di sini, pada abad kedua dan ketiga melarang ya tidak ada perayaan Natal karena disangkut pautkan dengan perayaan Dewa Matahari di Kekaisaran Roma, ya, di mana Dewa Matahari itu membelakangi bulan supaya apa? Supaya tetap panas terus kan, bulan itu adalah masa dingin, supaya panas terus begitu. Jadi matahari supaya tetap nyala terus gitu maksudnya. Karena dikaitkan dengan itu maka Bapak Gereja Clemens melarang. Jadi abad kedua dan ketiga awal adalah sampai pada masa Tertullianus itu tidak ada. Tetapi pada waktu Bapak Gereja ini muncul, dia menghitung kembali, dia penasaran. Dia menghitung mulai dari kelahirannya. Ya, dia tentu saja waktu Tuhan Yesus dikandung adalah akhir dari abad sebelum Masehi. Ya, mulai dari kalau dalam penanggalan bulan orang Israel itu 14 Nisan, atau dalam kalender Romawi itu Latin adalah tanggal 25 Maret konsep. Jadi Ibu Maria itu mulai mengandung terhitung dari tanggal 25 Maret. Dan dia melahirkan tanggal 25 Desember. Jadi jangan dibingungkan, jangan dipatahkan semangat dengan perspektif yang pertama tadi. Ya. Jadi pas 9 bulan Ibu Maria melahirkan siapa? Tuhan Yesus. Ya. Jadi pada bulan Desember ini Yesus lahir, ya. Lalu di bawahnya saya teruskan bahwa mulai dari dia lahir itu sore hari tanggal 24. Kalau orang Israel hitung mulai terhitung, kalau kita kan hitung mulai tanggal 1 pagi hari kan. Kalau orang Israel menghitung itu dari jam 6 sore sudah hitung hari baru. Paham Bapak Ibu ya? Jadi pada waktu Tuhan Yesus lahir di tanggal 40 sore menjelang sudah mau masuk jam 7, ya ini sudah dianggap masuk tanggal 25. Sehingga dari tanggal 24 sore sampai terhitung 8 hari, maka pas tanggal 1 dia disunat. Lengkap kan? Amin. Ya, lengkap. Jadi Bapak Ibu jangan lagi dikecohkan, orang Kristen tidak perlu lagi merayakan Natal. Ini jelas kok ini. Ya, kenapa tidak dirayakan abad pertama dan kedua? Karena memang orang Kristen itu lagi menyelamatkan diri, dikejar sana kejar sini karena hidup di dalam penganiayaan. Belum sempat kemas-kemas bagaimana apa saja yang dinyatakan oleh Alkitab untuk bisa dibuat sebuah tradisi. Tetapi selanjutnya Gereja Eropa meneruskan ini di Inggris dan melakukannya sampai meneruskan kepada saudara dan saya hari ini. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, bahwa perayaan Natal kita adalah satu perayaan Natal yang spektakuler, yang luar biasa, karena Raja di atas segala raja lahir di tengah dunia. Amin. Lahir di tengah manusia. Berikutnya bahwa pemerintah yang paling sibuk adalah, kita pause sedikit ya. Ya, mari kita baca dulu. Saya terlalu semangat. Ya, Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25 firman Tuhan buat kita. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Saya membacakan Bapak Ibu. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan apa? Diam-diam.
Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya sebagai laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, bahwa sebelum Ibu Maria melahirkan, ada satu pribadi yang sangat peribisi, modspisi, karena kesana kemari, ya. Jadi Tuhan mengutus seorang malaikat datang kepada siapa saja? Kepada tentu saja yang pertama adalah Maria. Dalam Injil Lukas yang paling jelas di situ, ya. Sebelum, kalau di dalam Injil Matius adalah sudah dia menceritakan bagaimana akan lahir. Tapi sebelum lahir pemberitaan bagaimana Maria akan mengandung itu dalam Injil Lukas pasal 1. Ya. Jadi Maria bagaimana meresponinya? Luar biasa. Awalnya dia ragu-ragu, bagaimana mungkin itu terjadi? Sebab dalam konsep umum tidak mungkin seseorang akan mengandung tanpa apa? Tanpa ada suami. Dan belum pernah terjadi dalam sepanjang sejarah manusia. Tetapi Maria berkata bahwa karena ini datang dari Tuhan, jadilah apa? Apa yang Tuhan inginkan. Lalu dibawanya, kalau kita lihat baca dalam Injil Lukas itu bagaimana Ibu Maria meresponi dengan apa? Ada nyanyian. Ya. Nyanyian Maria pasal 1 ayat 46 sampai 56. Nanti Bapak Ibu baca aja di rumah. Ya. Nah, jadi Ibu Maria meresponi tanggung jawab yang besar dipercayakan oleh Tuhan. Ya, Tuhan meminjam rahimnya. Bukan berarti Tuhan kawin dengan Ibu Maria, kan ada ajaran begitu. Bapak Ibu pernah beli 40 pengajaran sesat. Salah satu pengajarannya adalah itu tadi. Tuhan itu kawin dengan manusia. Itu tidak benar. Ya. Jadi kita patahkan statement itu. Ya. Jadi Tuhan tidak kawin dengan manusia, tetapi Tuhan menaungi. Amin. Tuhan menaungi. Ya. Tuhan menaungi Ibu Maria dan mengandung. Nah, pada waktu diberitahukan seperti ini, tentu saja Ibu Maria mendekati Yusuf tunangannya itu, bagaimana mengatakannya? Ya, tidak mudah meyakinkan calon pasangan satu dapat karya ilahi yang luar biasa tanpa ada hubungan kedua belah pihak, lalu tiba-tiba akan nanti menjadi hamil. Tetapi Tuhan tahu bagaimana caranya meyakinkan Yusuf. Tuhan mendatangi Yusuf, bukan? Ya, jadi tadi dalam Injil Matius itu, jadi Tuhan mendatangi Yusuf, meyakinkan. Sebab kalau berdiskusi panjang lebar tidak masuk di akal. Bahkan dikatakan oleh di Alkitab di situ apa tindakan Yusuf? Diam-diam akan mendepak, menceraikan Ibu Maria ini. Tetapi rencana Tuhan tidak boleh gagal. Tuhan mengupayakan, Tuhan terlibat berpartisipasi dalam pendekatan kepada Yusuf. Dalam bentuk apa? Tuhan datang dalam mimpi. Jangan takut mengambil
Maria. Ya, jangan takut. Sehingga untuk Yusuf secara pribadi, dia lebih 3 kali didatangi oleh malaikat. Ya biasanya orang kalau yang ragu-ragu itu lebih banyak didatangi oleh Tuhan. Bukan berarti Bapak Ibu saudara-saudara sekalian hari ini ragu-ragu lah aku, nanti aku didatangi banyak. Bukan begitu maksudnya. Ya, jadi supaya plong Yusuf ini, maka Tuhan sendiri berbicara kepadanya. Setelah berpulang dari Yusuf, maka Tuhan datang kepada waktu sudah lahir mengabarkan kepada siapa? Para gembala. Selanjutnya 40 hari kemudian datanglah orang Majus. Mana gambar di sini? Tidak ada. Ya, gambar yang kita lihat itu kan bersama-sama para gembala dan orang Majus, bukan? Ya memang gambarnya mendekatkan. Tetapi sebenarnya secara waktu ada 40 hari kemudian. Jadi Ibu Maria dan Yusuf tidak lagi di dalam kandang pada waktu dikunjungi oleh para Majus itu. Ya tentu saja orang Majus dari mana? Orang Majus itu orang bijaksana, orang terpelajar, orang-orang yang bekerja di birokrasi, orang-orang yang ada di istana, orang-orang yang berpengaruh, kaya dan segala macam. Dan mereka dituntun oleh bintang. Tetapi pada waktu mereka pulang dari pertemuan dengan Herodes, Tuhan juga berbicara kepada mereka lewat siapa? Malaikat. Ya, jadi orang Majusi ini adalah orang Persia. Orang Persia kalau hari ini adalah Iran. Jadi wajar kalau orang sebenarnya kalau dipergunakan dengan baik kekayaan orang Timur Tengah itu hebat. Kenapa? Saya rasa wajar. Karena mereka pertama yang datang mempersembahkan korban kepada Tuhan berupa apa? Emas, mur dan kemenyan. Jadi wajar saya rasa. Tetapi ya tergantung bagaimana cara mengelolanya. Ya. Dan setelah beberapa tahun belakangan ada eksplorasi minyak yang hebat. Itulah menjadi tumpuan orang Timur Tengah untuk hidup sampai hari ini. Ya, jadi imbasnya karena mereka datang mempersembahkan sesuatu yang terbaik kepada Tuhan, maka negeri mereka diberkati. Amin. Ya, jadi Bapak Ibu yang saudara-saudara sekalian, malaikat Gabriel adalah sosok yang paling sibuk. Capek tidak capek, tetap harus menjalankan perintah Tuhan. Ya. Dan apa ada peristiwa kelahiran yang paling sibuk di dunia? Memberitahukan dari ujung ke ujung? Tidak ada. Ya kalau baru pasangan baru, kalau menanti kelahiran, ya paling memang kita sibuk menyiapkan apa nanti dipakai apa kan bayinya gitu. Kita mau siapkan nama, siapkan tempat endongan, siapkan tempat di kerangkeng, macam-macam. Tapi informasikan dari sana kemari tidak ada seperti yang ini. Nah, bahwa kelahirannya adalah wonderful. Jadi kelahirannya ajaib. Jadi putra yang dikandung oleh apa? Roh Kudus. Karena bayi yang dikandung Roh Kudus bukan berarti benih laki-laki seperti manusia pada umumnya. Apa ada di dunia wanita yang mengandung Roh Kudus? Tidak ada. Sekalipun kita nonton film India, tiba-tiba 100 gantung sini sana. Apa namanya benihnya begitu, tidak masuk di akal. Begitu ya, benar kan? Ya kita nonton film itu bagaimana imajinasinya jauh sekali, bagaimana benih-benih itu bisa digantung seperti kepompong begitu. Tidak mungkin, karena janin itu, bayi itu harus dibesarkan dalam rahim. Tidak mungkin di luar rahim, tidak mungkin pasti mati. Tidak akan berkembang. Jadi Bapak Ibu, bahwa seorang putra yang suci, yang kudus, telah hadir dalam rahim daripada Ibu Maria. Begitu sosoknya luar biasa. Sehingga tepat apa yang dinubuat kalau Nabi Yesaya tadi pasal 9 ayat 5. Kudus, tapi dalam terjemahan saya teliti kembali itu dalam bahasa Inggris yang dalam versi
Indonesia ke Inggris itu tidak cocok. Dia menyambungnya begini. Wonderful counselor, mestinya wonderful, ajaib, penasehat. Tidak, bukan penasehat ajaib, bukan. Sehingga jadi orang kenapa translasi terjemahan bahasa Inggris itu mempertahankan lebih dekat ke bahasa Ibrani. Jadi kadang-kadang saya berpikir bapak-bapak kita yang menerjemahkan bagaimana kok lurus-lurus begitu. Ya. Jadi kudus. Ya, kudus sekali karena benihnya datang dari Tuhan. Berikutnya, menamakan dia Immanuel. Ya, Immanuel. Gelar atau diberikan adalah bayi yang lahir disebut ajaib, yang tadi itu kudus. Penasehat, ya berdasarkan Yesaya pasal 9 ayat 5 itu penasehat. Siapa yang mau disehati oleh Tuhan? Nasihat teman bisa menjerumuskan kita, bisa kita kemakan. Tapi kalau Tuhan menasihati apa? Tujuan nasihat adalah mendatangkan kebaikan. Bapa yang kekal. Siapa yang gak punya bapa sini? Bapa di dunia terbatas, termasuk ayah saya sudah tidak ada. Saya waktu baru kelas 1 SMA, ayah saya meninggal. Sepanjang dari tahun itu sampai sekarang saya tidak punya ayah. Jadi saya berusaha mencari sosok ayah yang tepat dalam hidup saya. Saya rasa juga bapak ibu, ketika ya bersyukur masih punya ayah, punya orang tua yang lengkap, hormatilah mereka, kasihilah mereka yang terbaik. Ya, jadi bapa yang kekal. Jadi tidak pernah lekang oleh waktu, tidak dibatasi oleh waktu, dia kekal adanya. Makanya itu Tuhan Yesus mengajarkan Bapa kami yang di sorga, Raja damai. Ya, orang bertanya ketika RHS sudah dikuburkan lagi di kerangkeng, aman ya gitu. Ya memang salah satu cara meredam itu sebuah pergerakan, tangkap aja pemimpin, selesai. Anak buah tidak akan bisa berjaya apa-apa dia kalau yang generatornya itu yang menggerakkan itu kalau sudah di kerangkeng nggak bisa lagi. Apalagi di dor 6 ya tambah takut. Ya, jadi menciptakan damai, Raja damai. Makanya Yesus waktu dia melayani, damai sejahtera ku tinggalkan bagi, damai sejahtera ku berikan bagi. Amin. Ya, kudus. Ya, kudus, kados, kudus. Kudus artinya terpisah kita dari dosa. Kristus atau Mesias yang diutus, Tuhan. Dia adalah Tuhan dari semua Tuhan. Ya, juru selamat dan Immanuel. Lalu pertanyaannya, apa ada bayi yang lahir dapat gelar begitu tinggi dan istimewa? Sepanjang-panjangnya nama seseorang ada seperti ini Bapak Ibu? Di kerajaan-kerajaan? Gak ada. Ini Tuhan kita. Ya, luar biasa. Jadi gelarnya begitu tinggi, banyak. Dan kalau Bapak Ibu pernah datang ke lembah pujian, siapa yang pernah naik menara doa bagian timur? Pas Bapak Ibu naik ke atas, sebelah kiri, kalau masih hari ini masih ada, itu ada figura, itu tertulis nama ada berapa itu, lebih dari 100 nama untuk pribadi Yesus itu yang disematkan. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke sana, lihat aja nama macam-macam nama. Ya, termasuk apa yang saya sebutkan beberapa saja ini. Ya. Jadi banyak sekali nama yang disematkan untuk gelar untuk nama dari sang pribadi ini. Ya, jadi dia Immanuel, Allah yang beserta saudara dan saya. Berikutnya bahwa bagaimana membuktikan bahwa itu Allah Immanuel. Pertama, Yesus lahir, dia mengalaminya juga. Ya. Jadi bagaimana Allah berperkara, bagaimana Allah bekerja dalam hidupnya sebagai manusia yang turun, Tuhan yang turun dalam manusia, dia mengalami suatu
masalah yang hebat, yang besar. Kapan itu terjadi? Pada waktu orang Majus datang, ya, datang menghadap Raja Herodes. Kedatangan kami adalah untuk mengunjungi seorang raja yang baru lahir di Israel. Apa yang menjadi respon Herodes? Senang, hore, wah, menjadi ketakutan, ya. Dari ketakutannya menjadi sebuah kemarahan, ya. Tapi pada waktu sebelum dia marah, ya, dia bilang sama orang Majus, kamu pergi selidiki diam-diam. Kalau sudah ketemu dengan dia, pulang sampaikan ya pada saya. Nanti aku juga nyusul untuk apa? Menyembah, katanya begitu. Ya, apakah benar? Cerita selanjutnya dalam pasal yang kedua dalam Injil Matius dikatakan pada waktu orang Majus sudah bertemu dengan bayi Tuhan Yesus, ya, Tuhan berbicara kepada mereka malam bahwa mereka tidak boleh kembali lagi kepada Herodes. Nah, pada waktu mereka sudah tidak kembali, tentu saja Herodes ini bertanya-bertanya, loh, mana tamu yang datang dari Persia kemari? Lalu disuruh para tentara cari kemana-mana. Oh, nggak ketemu, mereka sudah pulang. Dan itu dia semakin gusar, semakin marah. Maka supaya seorang raja tidak diancam oleh kehadiran raja yang baru, maka dia mengeluarkan suatu dekret atau aturan yang baru. Seluruh bayi yang berumur 2 tahun ke bawah harus apa? Dibunuh. Ya, dibunuh. Tetapi bayi Tuhan Yesus, ya, apakah Tuhan diam? Apakah Tuhan tidak tahu rencana Herodes? Tahu. Mungkin muncul lagi pertanyaan, kenapa Tuhan tidak cegah? Tuhan hanya berurusan dengan siapa? Bayi Yesus. Bagaimana pembantaian terhadap anak-anak umur 2 tahun ke bawah itu sudah dinubuatkan dalam kitab Yeremia. Nah, tetapi yang kita perlu renungkan adalah bahwa ini, pertama, supaya Tuhan Yesus selamat membekalinya kemana nanti, dan mungkin Bapak Yusuf dan Maria juga tidak tahu maksud dari apa pemberian ini. Mungkin biasa, kita mungkin dapat pemberian senang saja. Tetapi di balik pemberian yang Tuhan utus kepada mereka ada tujuan Allah yang luar biasa. Apa? Membekali dengan emas, mur, dan kemenyan. Supaya apa? Dengan itu mereka menjadi apa? Menjadi modal untuk meninggalkan apa? Israel. Pernahkah Bapak Ibu rasakan dapat sesuatu, tiba-tiba besok datang masalah? Pernah gak? Siapa yang pernah alami itu? Jadi setiap pemberian kadang-kadang ada rencana Tuhan yang besar. Ada rencana Tuhan yang kita tidak paham. Tetapi itulah yang dialami oleh Ibu Maria dan Bapak Yusuf. Dengan bekal emas dan mur kemenyan, ya kalau di-explore lagi, ya tentu saja kalau ditafsir lagi banyak sekali maknanya. Tetapi dalam konteks ini Bapak Ibu, bahwa dengan emas itu bisa dijual. Bisa sewa tempat tinggal di Israel, di Mesir kan. Ongkos perjalanan. Bisa beli makan. Nggak tahu emasnya berapa banyak tuh. Dan memang saja ya yang tradisi karena pemberiannya ada emas, mur dan kemenyan. Jadi orang membatasi orang Persia yang datang, orang Majusi itu cuma 3 orang. Nah, kalau orang bangsawan pepergian ini tidak mungkin bertiga. Pasti gerombolan. Ya, gerombolan. Tetapi itu adalah perwakilan saja. Ya, jadi emas yang mungkin berkilo-kilo itu cukup untuk apa? Menyelamatkan siapa? Bayi Yesus dan keluarganya. Sampai berapa lama? Sampai waktu yang ditetapkan oleh Tuhan. Memang dalam konteks yang lain, emas, mur dan kemenyan tidak berlaku.
Betul ya? Ya nanti orang Israel bawa-bawa emas di padang pasir tidak terpakai. Yang terpakai hanya malah apa? Buat lembu emas, penyembahan yang jauh dari Tuhan. Nah itu beda kegunaannya. Ya, jadi Mazmur kemenyan yang diberikan oleh Tuhan itu kalau saya membahasakan sederhana, minyak mur adalah ya sepanjang perjalanan itu kalau perjalanan jauh anak kecil perlu minyak bukan? Ya harus elus minyaknya supaya jangan masuk angin. Ya, apalagi kalau tunggang keledai itu mungkin saja tidak diberitahukan naik apa ke sana. Saya yakin dan percaya pasti tunggang keledai karena jauh perjalanan. Ya. Dan bagaimana supaya dapat keledai itu? Harus dengan membeli. Tapi kapan perjalanannya? Malam-malam. Lagi tidur nyenyak. Ya. Saya ingat tadi pagi. Pak bangun, khotbah nanti. Ya terima kasih sayang kau ingatkan. Begitu. Cepat. Nah gitu ya. Ya perlu begitu. Ya terima kasih gitu saya tidak marah. Jangan apa-apa pikiran saya. Terima kasih sudah mengingatkan. Cepat mandi gitu. Ya. Ya, saya senang. Ya, jadi dibangunkan malam-malam. Dan kita belajar dari sini apa? Ketaatan Bapak Yusuf itu. Tidak menolak. Tidak, ini masih ngantuk, besok aja Tuhan. Tidak menunda-nunda. Malam itu dia mengemas seluruh barangnya. Bayinya, istrinya, bawa berangkat malam itu juga. Itu adalah cara apa? Cara militer. Militer itu tidak ada bilang sabar dulu, tidak ada. Go. Berangkat sekarang, bukan waktu tunggu besok. Ya, langsung berangkat Bapak Ibu. Andaikan Yusuf tidak bekerja sama dengan Tuhan, selamat enggak? Selamat enggak dia? Kemungkinan besar tidak selamat. Artinya apa? Kita perlu kerjasama dengan Tuhan. Ya, perlu kerjasama dengan Tuhan. Jadi jangan maunya sendiri, maunya dewe. Jadi kita harus dengar suara Tuhan. Lalu menjingkir apa? Ke Mesir. Kemana ke Mesir? Tidak dalam daerah Israel. Karena gampang sekali dicari di tengah Israel. Lalu yang ketiga adalah membawa pulang bayi Yesus kapan? Sejak ini Bapak ini sudah tidak ada. Ya, ketika Bapak ini sudah mati, ya. Nah, kenapa saya bilang gila? Saya ini Bapak Ibu mungkin belum pernah dengar. Bapak ini punya 10 istri, tukang kawin. 14 anaknya. Ya, 14 anaknya, poligami. Istri pertama dulu dibuang, lalu menikah lagi dengan anak muda terus gitu. Jadi siapa yang disuka kapan saja menikah, kawin. Bukan yang ditegur oleh Yohanes Baptis, bukan ini, anaknya nanti. Anaknya juga tukang kawin. Ya. Gilanya yang kedua adalah haus kekuasaan. Maka dengan segala cara tadi apa? Menghabisi anak-anak yang tidak berdaya itu. Apa anak kecil bisa bersaing dengan orang besar? Tidak. Itu kan otak tidak waras. Ya kan? Tidak waras. Itulah letak kegilaan daripada bapak ini. Dari Herodes ini. Jadi kalau orang sudah haus kekuasaan, gila pernikahannya, takut akan Tuhan tidak ada dalam orang ini. Walaupun mungkin pakai bahasa agama yang paling menarik. Jadi Herodes benar-benar menjadi salah satu figur yang fenomenal, yang kontroversial dalam sejarah kelahiran Tuhan Yesus. Kurang apa? Dia paling hebat di Israel, tapi juga dia tidak mau disaing. Begitu dengar istilah anak raja, raja baru, wow, langsung naik pitam dia. Ya, jadi tidak benar tadi kalau dia berkata saya mau menyembah. Penyembahannya diakhiri dengan apa? Pembunuh.
Selanjutnya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus sudah lewat. Sudah menang. Artinya pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya terbukti. Bagaimana dengan kita sekarang? Apa artinya Allah Immanuel bagi orang Kristen? Ini sangat krusial, sangat penting, sangat esensial buat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Jadi taati suara Tuhan untuk menghindarkan kita. Jadi suara Tuhan berbicara melalui malaikat tadi, berbicara kepada beberapa orang, termasuk orang yang paling sederhana adalah para malaikat. Yang pertama, spirit resi Herodes. Menghindarkan kita mengambil keputusan-keputusan yang tidak blunder. Supaya dapat untung apa saja. Ini yang berbisnis. Ya, saya percaya di sini yang berbisnis orang-orang takut akan Tuhan. Yang bekerja apa saja, jangan pakai ini. Jadi kalau sudah mulai kaya, mulai gila, perlente. Pakai aksi wanita mana, laki mana. Kan gitu tadi kan. Ya. Kalau sudah berkuasa, suara orang lain tidak didengar. Itulah film Jodoh Akbar kan. Berakhir jatuh di tangan Inggris kalau sejarah India itu. Jadi suara raja adalah suara Tuhan. Ini menjadi koreksi saudara dan saya. Mungkin kita tidak menjadi Herodes, tapi paling tidak kita menjadi pemimpi mulai dari keluarga kita masing-masing. Di tempat kerja, di mana saja. Ya, jadi semoga itu tidak terjadi ketika kita Tuhan berbicara pada saudara dengan tuntunan kebenaran firman Tuhan. Jadi spirit crazy Herodes itu tidak berlaku bagi orang percaya. Ya, jadi tidak lagi ada poligami, tidak ada macam-macam ya kekuasaan supaya berkuasa dan segala macam segala cara. Nah, yang kedua, ancaman pembunuhan. Ya, waktu Yusuf mendengar suara Tuhan berbicara secara audible melalui malaikat, segera bergerak. Seperti tema kita tadi, movement, bergerak dia. Ya, jadi jauhkan dia dari pembunuhan. Lalu berikutnya ancaman ya yang kita hadapi sekarang, pandemi virus crown COVID. Lambang virus sekarang apa? Seperti mahkota bukan? Ya. Dan kita tidak lihat. Nah, kita makanya berkaitan dengan ini kita harus selalu tanya Tuhan. Mau pergi keluar rumah, mau keluar kalau di balik kita antara kabupaten, apalagi keluar daerah. Pada beberapa minggu yang lalu kan, 2 minggu yang lalu ya, waktu Pak Gusti berkhotbah. Ya, saudaranya itu naik pesawat sehat, turun terkonfirmasi COVID. Ya, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, walaupun ada yang bertanya kadang-kadang, saya bilang temanya tidak masuk di akal. Masih adakah Tuhan di masa pandemi? Ngawur saya rasa. Baik tidak baik itu tetap ada Tuhan. Amin. Itu saya rasa tidak menjadikan dia menjadi orang terpelajar. Ada buku yang pertama sekali muncul bulan Maret itu, April, sekitar awal April itu. Masih adakah Tuhan di masa pandemi ini? Ngawur saya rasa itu. Lalu yang ketiga, 4 adalah ancaman kemiskinan. Karena banyak perusahaan yang jatuh. Karyawan banyak yang tidak bekerja. Makanya bersyukur Bapak Ibu masih bekerja. Amin. Ya, bersyukur kita masih bekerja, termasuk saya masih bekerja juga. Walaupun mungkin ada potong sekian persen, tidak masalah, masih ada. Sisanya kan? Masih ada. Tetapi ada orang yang berjuang hari ini belum tentu makan. Itulah nanti yang menjadi masalah kita. Makanya negara, Pak Jokowi seperti menghambur-hamburkan uang.
mengeluarkan macam-macam bantuan, BLT, bantuan prakerja, bantuan BSU, supaya orang dapat berbelanja. Cuma yang memberikan informasi itu kadang-kadang tidak semua dapat. Makanya sampai akhir Desember ini kan anggarannya tidak terserap 100%. Sebenarnya yang notabene yang kekurangan itu kasih aja. Tapi kadang-kadang kita ini masih bawa-bawa. Ada hubungan gak itu dia? Nah, masih pakai begitu. Padahal Pak Jokowi tidak kenal siapa. Yang penting kalau di kekurangan kasih. Ya, kasih begitu. Jadi negara hadir. Cuma yang menyalurkannya tidak nyampe. Makanya dikembalikan lagi anggarannya. Sayang kan? Menteri Keuangan sudah tanda tangan selesai. MA Mahkamah Agung sudah tanda tangan selesai. Presiden apalagi? Tapi kurang sampai. Ancaman kejatuhan ekonomi. Ya mudah-mudahan kita berdoa. Ya kita berdoa. Karena ini masih panjang. Apalagi cara penanganan kita. Ya semi ini. Batasi geraknya tapi boleh bekerja. Kalau negara lain kan lockdown. Sebenarnya kita bisa lockdown kalau logistik kita tersalurkan 100% ke setiap daerah. Artinya menjamin orang makan. Kalau orang kenyang kan tidak ribut toh. Kalau orang lapar bukan hanya demo, baku bunuh. Ya enggak? Iyalah. Nah, kita belum sampai di situ karena ya saya tidak tahu cara pemikiran pemerintah. Jadi kita harus waspadai kejatuhan ekonomi. Kalau ekonominya udah jatuh, bubar kita negara. Ya. Karena tidak bisa makan kan. Nah, yang terakhir yang juga kita waspadai di ancaman putus sekolah. Ya, jadi faktornya bukan hanya karena orang tua tidak lagi sanggup bayar atau menunda bayar, tapi anak sendiri stres. Kami mengalami dalam pendidikan. Jadi kita tidak bisa idealis, dia harus pintar, dia harus kerjakan, indah. Yang penting bisa ngikutin aja. Karena bukan hanya keadaan orang tua yang yang stres, anak juga stres situasinya. Tidak mau belajar, tidak mau ikuti, nggak mau kerjakan tugas, ya apa boleh buat? Itu persoalan kita. Apa kita pukul-pukul? Karena KDRT lagi, pelanggaran hukum perlindungan anak. Siapa yang gebukin anaknya di rumah? Salah itu. Ya, jadi hindarkan ini Bapak Ibu, harus terbayang dalam pikiran Bapak Ibu kalau punya anak ini. Kita nanti sudah menjadi tua, siapa pelanjut kita? Anak-anak kita. Benar gak Pak? Ya, anak-anak kita. Bagaimanapun caranya, perjuangkan dia supaya berminat belajar. Ajak hangout lah, makan samalah di luar, rekreasilah. Apalah yang buat dia senang supaya minat lagi belajar. Punya cita-cita lagi. Bahayanya kalau sudah tidak punya cita-cita. Bahaya sekali kita. Bagaimana sumber daya manusia ke depan? Ini yang perlu kita doakan. Perlu tanya suara Tuhan. Tuhan, bagaimana masa depan anakku, generasi? Di sinilah letaknya Immanuel, Allah beserta orang Kristen. Ya. Kesimpulan terakhir. Ya, terakhir. Natal merupakan peristiwa biasa atau umum, yaitu kelahiran, tetapi kita peringati dengan apa? Sakral, istimewa, sukacita dan damai. Ya, gereja-gereja besar kalau di Jakarta berani mengeluarkan uang miliaran sewa GBK itu untuk Natal.
Saya sudah pernah waktu jadi mahasiswa pernah Natal di sana di GBK maupun di Istora. Bagaimana merasakan gempita Natal di ruang yang besar itu. Ya kali ini kan memang kita harus apa? Situasinya berbeda. Mudah-mudahan tahun depan kita Natal lebih meriah, penuh. Amin. Ya, penuh. Ya. Kedua, Natal menjadi sejarah dunia, tidak ada duanya atau taranya. Sebab Dia Tuhan juru selamat roh yang menjadi daging atau manusia. Dia di atas segala malaikat, Allah besertanya. Immanuel kali itu. Ya, tidak ada taranya. Apapun yang difilmkan, yang kita lihat secara audible, secara visual, secara apalagi audio, tidak terbantahkan. Jadi apalagi yang kita ragukan tentang firman Tuhan. Lalu Natal memandu kita kembali mentaati suara Tuhan. Ini penting juga. Ya, jadi kita belajar dari siapa tadi? Dari orang Majus, dari Yusuf, Maria, bahkan dari yang saya belum sebutkan tadi, Zakaria, Elizabeth, ya, para gembala, semuanya didatangi oleh Tuhan lewat perantara malaikat. Rindukan suara Tuhan dalam hidup hari-hari ini. Karena itu sangat penting Bapak Ibu. Yang terakhir, mari kita rayakan Natal dengan penuh hormat. Ada juga saya lihat ya terlalu kebablasan merayakan Natal minum-minum mabuk. Itu perayaan orang kafir itu boy. Ya. Ya kan? Itu bukan, itulah kadang orang mencap kita kafir. Karena apa? Perbuatan yang kafir. Bukan imannya yang kafir. Perbuatannya yang kafir. Ya, Natal diisi dengan ya sedikit menanda masalah. Tapi kalau sudah sampai mabuk, nggak tahu diri, pesta pora, itulah perbuatan kafir namanya. Ya, hikmat, syukur, sukacita dan berbagi dengan sesama. Momen kita berbagi. Pak Haji aja kemarin kan viral tuh. Ya, berbagi dengan orang-orang Kristen. Ya, kita apalagi, apapun yang kita miliki, berbagi. Sebab tahun depan kita masih hidup, bersyukur kan? Ya, bersyukur. Saya selalu ingat itu, terbayang-bayang di belakang tahun-tahun belakangan saya. Ya, tapi belum pernah saya minta Pak Gembala, Pak saya mau istirahat pelayanan, walaupun sakit-sakit. Apalagi Bapak Ibu yang sehat. Mari yang istirahat sejenak kembali melayani naik panggung. Amin. Yang belum dapat kesempatan, ayo maju. Terbuka lebar, siapapun punya talenta apa saja datang pelayanan. Kita kan tidak tahu kapan mati, tapi kita sudah melayani Tuhan. Amin. Jadi serahkan seluruh talenta kita kepada Tuhan. Jangan bawa talentamu mati dalam kuburan, tidak difungsikan. Benar gak Bapak Ibu? Iyalah. Eksplorasi semua talenta kita, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Bukankah Tuhan yang kita rayakan sudah memberikan yang terbaik? Jadi kita, mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan sudah modali kita. Amin. Ya, Tuhan sudah modali kita dengan berbagai potensi. Tidak ada, saya rasa Bapak Ibu yang duduk di sini tidak berpotensi. Semua kita punya potensi. Tinggal mau enggak? Mau enggak gitu? Kalau mau, Tuhan tambahkan. Amin. Kalau belum sempurna, Tuhan kerus-kerus jadi apa? Jadi sempurna, jadi tajam. Oleh siapa? Orang lain, latih. Kan begitu. Tidak ada datang, kamu tidak bagus. Tidak ada begitu. Ya, tidak ada. Semua boleh. Itu kan kalau kita menjadi hebat di panggung itu perlu jam terbang. Ya kan? Perlu jam terbang, nyanyi. Ya paling-paling jadi kita penting hatinya mulia di depan Tuhan. Soal dia merdu seperti Celine Dion itu ya butuh lama lah. Ya,
butuh lama lah. Tidak apa-apa. Ya. Jadi mari kita melayani apapun. Karena itu semua bermakna di hadapan Tuhan. Mungkin bagi orang lain itu remeh. Tapi bagi Tuhan itu sangat beradab, sangat mulia, sangat bernilai, sangat berharga. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita naikkan lagu yang terakhir tadi. Rapnya saja. Karena kita yang menderita, karena kita yang disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita yang menderita, karena kita yang disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Ya, mari kita angkat roti di atas kepala kita. Dengarkan firman Tuhan. Allah yang berjanji. Allah dengan waktu yang panjang. Bukan berarti batal perjanjian. Tetapi dia terus bekerja mencari cara yang terbaik menyelamatkan manusia. Sampai akhirnya dia mengaruniakan anaknya tunggal. Supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang saya kasih, percayakah roti yang kita angkat ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Natal adalah pengorbanan. Allah menyerahkan yang terbaik, gift yang terbaik buat saudara dan saya. Dan dia buktikan di kayu salib pengorbanan yang sempurna itu. Darahnya tercurah supaya saudara yang terambang masuk dalam dosa, hidup dalam dosa. Dengan darah Tuhan menyucikan,
mendapat kesempatan hidup dalam kebenaran, dalam penyucian, dalam perkenanan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku." Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, percayakah anggur yang kita angkat ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah dalam nama Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Naikkan nyanyian yang terbaik, penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu yang tidak terbatas bagi kami. Kami ada dalam palungan Tuhan. Kalau juru selamat kami lahir dalam palungan, supaya kami menjadi istimewa di hadapan Tuhan. Karena kami sudah berada dalam lumpur dosa, tetapi Tuhan menarik kami. Kami dimandikan dengan kebenaran. Kami diperpayakan dengan kekudusan dan kesucian, supaya kami siap menjadi pengantin Kristus Tuhan yang layak di depan kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, pembaharuan, penciptaan baru di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ikrarkan janji-janji kami kepada Tuhan dalam kehidupan kami, supaya kami hidup benar, hidup di dalam perjanjian-Mu, hidup di dalam firman-Mu, supaya apapun yang kami pikir rencanakan, semuanya dalam tuntunan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan, atas anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami pribadi lepas pribadi Tuhan, mengucap syukur kehadapan Allah kami yang hidup. Kami menaikkan pujian kami kepadamu Tuhan. Kami menaikkan doa-doa syafaat kami Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan mengasihi bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu dan tuntunan-Mu Tuhan ada dalam setiap pemimpin bangsa kami Tuhan, mulai dari Bapak Presiden kami sampai ke tingkat yang paling bawah Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap hikmat yang datang daripada Engkau Tuhan menyertai para pemimpin kami Tuhan. Mereka boleh mengambil keputusan terbaik Tuhan untuk bangsa ini Tuhan, boleh melewati masa ini Tuhan, hanya di dalam tuntunan-Mu Bapa.
Kami berdoa Tuhan, dengan kerendahan hati kami memohon Tuhan, belas kasihan Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Setahun berlalu kami telah melewati bersama penyertaan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, di tahun-tahun ke depan penyertaan-Mu tidak akan pernah lepas dari bangsa kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu Tuhan, dimanapun Tuhan berada Tuhan. Tolong Tuhan, berikan roh takut akan Tuhan pada setiap gereja-Mu Tuhan, agar kami Tuhan boleh menjadi terang-Mu Tuhan, boleh menjadi pemberita Injil-Mu Tuhan, dimanapun Engkau menempatkan kami Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, bukan kebetulan kami ada di kota ini Tuhan, semua karena rencana indah-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan tugas kepada kami Tuhan, untuk menyatakan terang-Mu, untuk menyatakan kebenaran-Mu Tuhan, kepada orang-orang yang terhilang di luar sana. Kami berdoa Tuhan, berikan kami hati Tuhan, untuk melihat begitu banyak orang-orang di luar sana Tuhan, yang belum mengenal Engkau Tuhan. Pakai kami Tuhan, untuk boleh menyatakan kebenaran-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja GBI Roh Tabanan di tempat ini Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala beserta seluruh keluarga Tuhan. Kami percaya hikmat Tuhan menyertai pelayanan Bapak, Ibu dan Ibu Gembala Tuhan, untuk membawa kami semakin mengenal Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus boleh bertumbuh Tuhan dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Kami memohon belas kasihan Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan yang telah kami terima Tuhan, boleh terus bertumbuh dengan subur Tuhan. Dan kami bukan hanya menjadi pendengar firman-Mu Tuhan, tapi kami juga boleh melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, ini doa syafaat kami Tuhan. Hanya di dalam satu nama yang indah kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. 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 Di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita pulang bersama berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu, dan biarlah kasih setia Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang menuntun engkau dari rumah ke tempat ini dengan selamat dan kasih setianya yang melimpah. Biarlah engkau pulang bersama damai sejahtera Natal, sukacita menyertai engkau. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia senantiasa menuntun engkau, menyertai engkau. Dia selalu mengajari engkau, bahkan meneguhkan imanmu dan memberkatimu. Mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Setiap kita yang percaya menerima berkat berkata bersama, amin.